Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Sugandiko Putro. Saya akan mempresentasikan uh, paper saya yang berjudul Mengarak Tabut Bengkulu. Nah, jadi pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan paper saya itu ada 6 bab ya. Nah, yang bab pertama itu ada konteks sosial politik. Terus di bab kedua itu ada pemimpin atau tokoh di kajian yang saya kaji. Lalu ada sistem nilai Tabut Bengkulu. Terus ada kegiatan rutinnya. Lalu pada bab kelima itu ada pengikut setia. Lalu di bab terakhir yaitu bab 6 itu ada icon dari uh, Tabut Bengkulu ini gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke bab yang pertama. Nah, pada bab pertama ini saya akan membicarakan tentang konteks sosial dan politiknya. Nah, Tabut Bengkulu ini kan sudah dilakukan itu secara turun-menurun ya oleh masyarakat Bengkulu itu sejak abad ke-14. Nah, sejarah perayaan Tabut ini itu pertama kali itu dirayakan oleh syekh yang populer tuh sebagai yang itu bisa kita sebut juga dengan Imam Senggolo. Ya, itu dilaksanainnya pada tahun 1685. Nah, pernikahan yang dilakukan oleh Imam Senggolo dan istrinya yang berasal dari Bengkulu serta anak dan cucunya atau bisa juga keturunan dari keluarga Imam Senggolo itu disebut tabut. Tuh, jadi arti kata tabut itu dari itu. Nah, terus ada latar belakangnya dari upacara atau acara tabut itu untuk memperingati kematiannya cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, asal-usul nama tabut itu juga berasal dari kata at-tabut yang secara harfiah berarti kotak atau peti gitu. Nah, karena kenapa sih kok bisa kotak atau peti gitu kan? Nah, tabut itu kan sebenarnya sudah ada semenjak zaman Nabi Musa dan Harun. Nah, Bani Israil percaya bahwa at-tabut ini dibawa turun nih sama malaikat karena harus dan mereka tuh harus memilikinya gitu karena mereka menganggap bahwa tabut ini membawa kebaikan. Jadi sebaiknya jika mereka tidak memilikinya maka akan membawa kesialan gitu atau keburukan. Nah, seperti itu. Terus tabut sendiri itu bisa sampai Bengkulu juga dibawa oleh penyebar agama Islam nih yang berasal dari Punjab. Nah, pada zaman itu juga penyebar agama Islam uh, tiba di Bengkulu pada 1336 sebelum Masehi. Lalu mereka mengadakan upacara tabut yang dilaksanakan selama 10 hari penuh. Terus seiring perkembangan waktu, mengarak tabut Bengkulu dilaksanakan selama 10 hari penuh dan juga menjadi magnet budaya di provinsi Indonesia dan dilaksanakan setiap setahun sekali. Nah, pada bab yang kedua ini kita akan membicarakan dengan pemimpin atau tokoh Tabut Bengkulu. Nah, kalau dibicarain oleh pemimpin ya, sebenarnya masih agak abu-abu gitu siapa sih pemimpin dari Tabut Bengkulu ini gitu. Namun kalau kita cari tokohnya itu ada. Nah, jadi Festival Tabut Bengkulu ini kan pertama kali itu dilakukan oleh pemuka agama yang terkenal tuh di Minangkabau. Nah, yang bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Nah, ini nih tokohnya, tokoh penting dari Tabut Bengkulu. Tapi kalau kita cari pemimpinnya itu mungkin gimana ya? Bahkan tidak ada gitu karena ini kan kayak budaya bersama gitu kan. Mungkin yang pertama kali melakukan itu adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Nah, itu terus beliau ini tuh juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, terus Syekh Burhanuddin juga adalah ulama yang mengembangkan namanya itu Tarekat Syatariyah itu dari Sumatera Barat. Terus dia tuh juga lahir di Ulakan, Sinduk Pariaman, Sumatera Barat itu pada tahun 1646 Hijriah atau 1666 Masehi. Nah, terus menurut Tuan Guru Haji Harun Atuwi Al-Eryamani itu dari Pariaman dan Kiai Haji Syariyuddin Abbas itu seorang tokoh kayak seperti itu Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, Syekh Burhanuddin berasal dari suku Guci. Nah, salah satu suku di pedalaman sebelum Islam berkembang di Sumatera Barat. Nah, lalu pada bab yang ketiga ini kita membicarakan tentang sistem nilai dari Tabut Bengkulu. Nah, kan salah satu kearifan lokal yang terdapat di Indonesia dapat kita lihat tuh di Kota Bengkulu ya. Yang saya bahas ini yaitu mengarak Tabut Bengkulu. Nah, kan di masyarakat Bengkulu ini setiap rutin tuh tahunnya menggelar festival tabut kan, yang di dalamnya itu terdapat nilai-nilai religius maupun kebudayaan setempat. Nah, namun di dalam pelaksanaan terdapat hal-hal diperdebatkan nih, khususnya mengenai kecenderungan adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mungkin banyak yang mengira kan kalau tabut Bengkulu kan pakai kayak hiasan-hiasan yang digotong-gotong itu kan.
mungkin banyak masyarakat tuh yang mengira kalau itu sebenarnya musyrik dan melenceng dari agama Islam. Nah, hal ini juga dikemukakan oleh salah satu ustadz di Bengkulu, yaitu Ustadz Amri, yang pernyataannya itu didukung oleh pengurus Ikatan Masjid Indonesia atau IKMI atau IKMI, yaitu dengan tegas mengatakan proses ritual tabut ini mengandung unsur syirik tuh katanya. Jadi diantaranya proses duduk penjam, mengambil tanah, bakar kemenyan di kuburan yang dihormati, itu proses banyak yang mengandung syirik. Nah, contoh mengambil tanah tadi lalu dibungkus kain terus didoain, terus apa, karena menurut para tokoh penting tersebut kalau itu adalah melenceng dari agama Islam kayak gitu. Tuh. Nah, terus selanjutnya kita akan next ke bab 4. Nah, di bab 4 ini itu ada kegiatan rutinnya tabutnya. Apa sih kegiatan rutin tabut? Seperti yang udah aku jelasin tadi di awal. Tadi kan udah dijelasin tuh kalau 10 hari penuh kan acaranya. Nah, jadi tradisi berkabung ini yang dibawa dari negara asalnya tersebut mengalami asimilasi dan akulturasi dengan budaya setempat. Jadi itu udah kayak tercampur nih sama budayanya yang ada di Bengkulu. Karena kan dibawa kan tadi sama penyebar agama Islam tuh ke Sumatera. Nah, terus peta tabut ini tuh semakin meluas dari Bengkulu ke Painan, Padang, Pariaman gitu. Menyebar bahkan ke Banda Aceh juga sama Singkil, Melaboh gitu. Nah, terus perkembangan kegiatan tabut tuh telah banyak menghilang di banyak tempat tuh, hingga pada akhirnya terdapat di 2 tempat, yaitu di Bengkulu dengan nama Tabut dan di Pariaman. Nah, terus pada awalnya upacara tabut itu digunakan oleh orang-orang Syiah ya untuk mengenang kematian Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib tadi, cucunya Nabi Muhammad, atas kematiannya gitu. Nah, terus pada awalnya tabut Bengkulu juga dibuang ke laut sebagai kayak dibuang itu loh ke laut gitu di Pariaman Sumatera Barat. Namun pada perkembangannya tabut di Bengkulu ini dibuang di rawa-rawa dan berada di sekitar pemakaman umum yang dikenali dengan nama makam Karbela, yang diyakini sebagai tempat dimakamnya Imam Senggolo yang tadi yang sudah saya sebutin di awal sama Syekh Burhanuddin. Nah, bahkan ini juga banyak kritikan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pelaksanaan upacara tabut ya tadi, karena dianggap syirik lah segala macam. Nah, terus untuk melaksanakan upacara tabut ini ada beberapa peralatan kan yang harus disiapin. Yang pertama itu ada pembuatan tabutnya. Tabutnya sendiri itu adalah kayak bambu, rotan, kertas, karton, segala macam. Itu yang buat kayak hiasan-hiasan itu yang digotong-gotong. Lampu senter lah, ada lampu hias, bunga kertas, bunga plastik dan sebagainya pokoknya. Nah, terus kenduri dan sesaji nih. Jadi kan nyediain makanan juga, sesaji, kenduri. Itu yang digunakan tuh sebagai kayak sebuah kayak wejangan aja gitu. Hidangan. Nah, terus berasnya tuh ada beras ketan, terus ada pisang emas, biasanya ada tebu, jahe, gula aren, gula pasir, kelapa, ayam, daging, bumbu masak, kemenyan. Pokoknya lengkap. Ya kan, terus ada perlengkapan musiknya juga, karena kan bisa ada iringan musik, apalagi ada tari-tarian juga, itu kan pasti menggunakan musik. Terus ada kelengkapan lainnya kayak perlengkapan mungkin ada tiangnya, ada benderanya gitu, terus ada ada tombak gitu gitulah buat kayak pelengkap aja gitu. Nah, lalu pada bab 5 kita next aja ya. Kita langsung next ke bab 5. Nah, di bab 5 itu sendiri itu festival tabut itu juga kita ngomongin para pengikut setianya nih. Nah, para pengikut setia ini kalau dibilang pengikut setia tuh sebenarnya juga masyarakat di kota Bengkulu itu sendiri gitu, karena kan yang mengikuti rutin gitu ya, karena kan kebanyakan masyarakat Bengkulu tuh antusias gitu kan untuk milih. Jadi kalau dibilang para pengikut setianya ya dibilang masyarakat itu sendiri gitu, masyarakat yang berada di Bengkulu. Nah, terus kayak banyak semua dari kalangan masyarakat tuh menjalani festival yang dijalani selama 10 hari penuh gitu. Nah, masyarakat yang mengikuti festivalnya juga kayak dari banyak kelas ekonomi, bahkan keluarga bupati juga biasanya tuh mengikuti acara ini. Jadi dari dari pejabat, masyarakat biasa, pokoknya tuh ikut juga lah, pokoknya dari anak kecil, bapak, nenek, ibu itu semua ikut semua acara ini. Kayak gitu. Oke, kita next. Nah, jadi pada bab yang ke-6 atau bab yang terakhir saya akan menjelaskan ekspresi budaya atau ikon dari tabut ini. Nah, biasanya kan tabut itu menjadi daya tarik tarian, menjadi daya tarik adalah tuh tariannya gitu, yang biasanya dijadikan sebagai acara pertunjukan. Namanya itu adalah tari duduk penja. Itu merupakan seni tari mengandung nilai serta tradisi dari budaya masyarakat Bengkulu yang merupakan pengembangan dan hasil interpretasi dari upacara ritual tabut.
Nah, terus beranjak dari proses atau tahapan ritual ini, kemudian tarian ini diciptakan yang diekspresikan ke dalam bentuk gerak dan simbol lainnya yang penuh makna. Meskipun tari duduk penja ini tidak untuk keperluan ritual, namun dalam tarian ini tentunya mengandung nilai-nilai ritual yang tentunya mengandung banyak makna dan unsur-unsur yang berbentuk simbolik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui nih dan menjelaskan makna simbol-simbol komunikasi gitu yang terdapat dalam penampilan tari duduk penja serta pesan yang ingin disampaikan. Seperti itu. Jadi ya tari penja ini menjadi ikon lah di Tabut Bengkulu ini. Bukan ikon juga sih sebenarnya, kayak apa ya, ritual tambahan gitu loh, kayak oh ini budaya Bengkulu yang kayak udah tadi yang diasimilasikan ternyata jadi tari duduk penja ini. Seperti itu. Terima kasih. Nah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.